Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah form untuk menampilkan data combo box bertingkat. Seperti yang Anda lihat, ini kita menggunakan data yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Cuma di sini kita akan menggunakan coding yang lebih simple dan gampang dimengerti ya. Oke, di sini adalah data tentang kota, kabupaten, kecamatan, dan kode pos yang nanti kita akan ambil kode pos ini berdasarkan kota, terus jenis kabupaten atau kotanya, lalu kecamatannya, terus kelurahannya. Nah, di sini saya punya data dari 2, ya dari nomor 2 sampai dengan 8.700 data. Nah, ini sampai dengan Sidoarjo itu yang terakhir. Nah, bagaimana cara membuat combo box bertingkatnya ya? Di sini juga sudah saya sediakan coding untuk nanti Anda copy dan Anda pelajari. Nanti selain kita copy juga akan saya jelaskan tentang bagaimana cara mengeditnya. Baik, yang berikutnya kita langsung ya, di sini kita buat form terlebih dahulu, masuk ke developer, terus Visual Basic. Di sini kita masukkan form. Formnya kayak gini aja bentuknya. Oke. Terus nama form saya kasih nama form data gitu aja. Terus caption saya kasih nama form data combo box bertingkat. Nah gitu. Terus warna form saya kasih warna putih. Lalu font saya atur hurufnya 10 ya. Jenis hurufnya tetap Tahoma. Terus berikutnya kita masukkan label dulu. Lalu kita kasih di sini isinya adalah kabupaten atau kota. Oke. Label ini kita atur back style-nya dia transparan. Terus kita letakkan di sini misalnya. Oke, kayak gini. Lalu kita masukkan combo box ya. Ini kita atur dulu nama combo boxnya CB Cap Kota. Habis itu kita atur juga di bagian border style ini pilih yang single. Border color kita pilih warna yang smooth ya, yang abu-abu ini. Lalu height-nya kita atur 20. Baru kita taruh di bawahnya sini. Oke, kayak gini. Coba kita tes jalankan. Ya, hasil kayak gini. Nah. Oke, di bagian form sudah selesai kita atur yang pertama. Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Terus, oh ya teman-teman nanti kalau misalnya bikin bikin materi atau bikin combo box yang baru ya atau file yang baru, maka jangan lupa disimpan dengan model atau dengan tipe filenya itu adalah Excel Macro atau Enable Workbook ya, atau Excel Binary Workbook gitu. Jadi pilih antara dua ini supaya nanti formnya nggak hilang gitu. Nah kalau sudah, kita akan buat atur di bagian sheetnya sini ya. Pertama ini kita copy dulu. Jadi kita akan mengisi combo box kabupaten kota ini dengan data di kolom A. Maka di sini caranya kita copy dulu ini judulnya. Taruh di kolom G, dan taruh di kolom I. Nah, ini untuk mengisi yang pertama. Oke. Nah, kalau sudah, ya seperti ini, maka kita buat codingnya, ya. Dengan cara di sini kita klik dua kali di bagian user formnya. Nah, di sini akan muncul private sub user form, klik, kita ganti menjadi inisial prosedurnya. Nah, kayak gini. Berarti ini kita hapus. Kehapus yang huruf tadi. Nah ini. Terus codingnya ini udah saya siapin ya ini ya. Ada coding nanti silakan dibuka. Nah isinya kayak gini. Yang kita pakai pertama di bagian paling atas. Ini kita copy. Kita copy terus kita masukkan di sini ya. Di bagian bawah sini. Jangan di dalam tapi di bagian bawah. Sebentar. Kita ketik dulu perintah private sub ambil cap kota gitu. Maksudnya itu kita akan mengambil kabupaten atau kota gitu. Terus paste di sini. Nah,
Yang perlu kita ganti di sini adalah di bagian sheet 7. Ini kita ganti sheet 1 karena data kita di sheet 1. Terus di sini A1 tetap biarkan aja karena memang data kita itu ada dari A1 gitu masuknya. Lalu di sini di sheet 7 juga kita ganti jadi sheet 1. Ini juga sama. Ini ya. Ini dulu nih. Nah, ini kita ambil dia dari kolom G untuk kriteria pertama. Jadi ini ada di kolom G, berarti kita ganti jadi kolom G. Ini juga sama, kolom G. Terus ini juga kita ganti dari sheet 1. Ini kita ganti sekarang habis G itu kan dia I untuk hasilnya. Maka di sini kita ganti jadi I. Nah, lalu di sini kita di bagian bawah kita ganti jadi sheet 1 juga. Terus kolom N ini kita ganti jadi kolom I. Ini juga sama kita ganti jadi kolom I. Nah, terus di sini kita tadi lihat data kita itu kan sampai dengan baris ke 8.700. Nah, ini kita ubah barisnya, kita banyakin misalnya sampai 20.000. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau sudah di sini ada call hasil bangunan kita ganti jadi call hasil kap kota. Nah, gitu. Artinya kita akan bikin lagi coding yang baru ya untuk mengambil maksudnya mengambil hasilnya gitu. Nah, di sini kita copy ya dari sini. Nah, ini hasil ini. Terus kita paste di bawah sini. Nah, ini kita ganti jadi hasil kap kota. Nah, terus di sini kita ubah ya sheet 7 jadi sheet 1. Terus kolom N kita ganti jadi kolom I. I itu artinya isi dari yang tadi kita punya di dalam kolom sini nih. Nah, ini. Nah, ini jadi kita dari kolom I nanti ngambilnya. Terus di sini kita coba kita akan ubah lagi di sini. N menjadi kolom I. Ini juga sama I. Dan di sini diubah juga ya menjadi 20.000 karena tadi datanya banyak itu. Nah, terus di sini nama kelompok 1 kita ganti dengan nama kelompok yang tadi kita buat. Nah, ini nih. Ada CB Kap Kota. Berarti kita ganti juga di sini jadi CB Kap Kota. Nah, ini. Ini juga kita copy taruh di bawah sini. Berikutnya ini kita ganti data ini kita ganti jadi nama sheet-nya ini, nama database. Berarti kita ketik database. Terus kolom kita ganti di kolom I juga. I dan ini I juga. Oke. Nah, kalau sudah kita coba jalankan ya. Di sini kita ketik call ambil kap kota. Nah, gini. Kita coba. Nah, ini belum ya. Oh, ini sheet 7 belum kita ganti jadi sheet 1. Kita coba lagi. Oke, dia udah masuk ke sini ya. Udah masuk ke dalam kolom I. Nah, kita cek di sini masuk nggak? Nah, ini dia. Jadi dari Gresik sampai dengan Batu. Nah, ini. Oke, jadi ini adalah nama-nama kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ya. Nah, baru setelah itu kita akan mengisi lagi di bagian bawahnya, yaitu ini pilihan kota atau kabupaten. Berarti di sini kita masukkan, ini kita copy aja, paste. Nah, taruh di bawah sini ya. Ini kita isi. Ini sama kayaknya ya. Misalnya di sini kita isi misalnya pilih kabupaten atau kota. Terus ini kita biar kayak gini ya. Nanti isinya ini dia pilihannya kabupaten atau kota sesuai dengan kita pilih nanti gitu. Ini kita ganti jadi CB Kap Kota 2. Nah, terus kita akan ngisi ya, kita akan isi combo box ini nanti ya dengan data yang ada di dalam sini gitu.
Nah, caranya sama dengan yang pertama tadi ya. Di sini kita akan copy lagi. Karena kita mau mencari ini, berarti kita copy dulu ini. Kita copy, taruh sini ya. Oke. Sorry, ini kita copy dari sini ya. Pertama ini kita taruh sini, habis itu. Terus di sini kita copy yang ini, baru kita taruh di sampingnya sini. Nah, jadi ini fungsinya sebagai kriteria kedua untuk kita cari dia itu termasuk kabupaten atau kota yang kita pilih nanti gitu untuk kotanya ini. Misalnya nih kita cari misalnya Jember. Nah, Jember ini di sini nanti dia termasuk kabupaten atau kota gitu maksudnya. Oke, berarti di sini kita buat perintah ya. Buat perintah kita masuk ke dalam sini. Nah, ini. Terus kita copy coding yang ada di sini, yaitu yang ini sekarang. Nah, ini. Kita copy, taruh di dalam sini. Oke. Nah, kalau sudah ya, di sini kita ubah ya. Nah, di sini ada atau ada nama-nama yang sudah saya buat sebelumnya. Pertama di bagian set cari data ini sheet 7 kita ganti jadi sheet 1. Tetap sheet 1 karena kita data tadi di sheet 1 ya. Terus ini nama-nama ini kita matikan dulu ya. Ini kita matikan dulu dengan cara kasih petik 1 bisa, atau jika Anda punya ini ya, comment block ini di blok terus diklik ini. Nah, gitu. Lalu di sini kita akan juga jadi sheet 1. Terus kolom P2 ini kita ganti jadi yang di sini, yang K ini. Jadi K2 dia. Nah, ini kita ganti jadi K2. Terus yang combo box ini kita ganti jadi CB Kap Kota. Nah, yang pertama ya. Terus ini tetap A1, yang ini kita ganti juga jadi sheet 1. Terus kolomnya jadi K1 dan K2. Terus copy to rank-nya kita ganti jadi sheet 1 juga dan kita taruh di kolom M. Berarti di sini kita ganti jadi M1. Nah. Lalu di bawah ini kita ganti juga jadi sheet 1. Terus di sini kita ganti juga jadi M1 karena dari M1 datanya ini jadi M, dan ini kita ganti jadi 20.000 tadi itu. Oke, terus di sini ada keterangan hasil combo box 2. Nah, kita buat ya, copy dari sini. Copy, taruh di bawahnya sini boleh, atau biar dekat jangan ini, kita taruh di bawahnya sini. Ya, di bawahnya ensap yang di tombol CB Kap Kota. Saya taruh sini misalnya. Nah, ini kita ganti jadi hasil Kap Kota 2 misalnya. Nah, di sini kita edit ya ini ya. Ini kita ganti di bagian kolom sini dan kolom sini serta kolom sini kita sesuaikan dengan yang di sini tadi, yang City Cup ini. Nah, caranya kita ganti di sini dia jadi kolom M. Ini M, ini juga M, ini juga M, ini juga M, ini juga M. Nah, terus ini kita ganti jadi combo box yang kedua tadi, yaitu CB Cup Kota 2. Nah, ini kita copy ke bawah. Oke, sheet tetap sama database. Nah, sekarang kita coba. Di sini kita ganti ya, jadi hasil Cup Kota 2. Ini kita copy, taruh di sini. Kita simpan dulu, kita coba jalankan. Oke, ini sudah ada ya isinya. Misalnya kita pilih Gresik. Nah, otomatis Gresik itu terisi di sini. Dia adalah kabupaten gitu. Nah, terisi kabupaten. Oke, nah setelah kabupaten bisa,
kita masuk lagi sekarang ke bagian kecamatan atau sub distrik ya. Nah, di sini kita copy lagi. Ini kita copy dulu. Kita copy dulu. Sebentar. Nah, karena dia berdasarkan city atau kabupaten kota ini ya, maka kita kopinya tetap dari sini ya. Ini kita copy lagi. Taruh sini. Nah, sekarang kita mau munculkan ini nih. Nah, ini kecamatannya gitu berdasarkan kabupaten yang kita pilih gitu. Jadi tetap di sini kita masukkan di sini. Terus ini kita copy kecamatannya, taruh sampingnya sini. Nah, ini di bagian kecamatannya nanti kita masukkan. Terus di sini kita copy lagi. Terus di sini kita ganti. Jadi kecamatan. Ini kita ganti nama jadi CB kecamatan. Oke, nah berarti CB kecamatan ini itu akan diisi ya berdasarkan combo box yang ada di sini nih. Nah ini, karena kita memilih kecamatannya itu berdasarkan kabupaten atau kota nanti. Nah maka di sini kita buatkan perintah yang sama gitu ya. Yang nanti hasilnya itu dia akan masuk ke sini gitu. Oke, ini berarti kita hapus aja deh ya. Kita cukup ini aja deh. Nah cukup yang di bagian kecamatan atau sub distrik ini. Nah, berarti di sini kita tinggal di bagian kabupaten kota ini masukkan coding ya. Masukkan coding yang sama ya seperti ini gitu. Nah, jadi caranya ini kita copy dulu ya. Ini kita copy. Terus di sini kita paste. Ini kita ganti karena sekarang kriterianya adalah yang di sini nanti hasilnya ya. Jadi tetap di sini nanti kita ini jangan ya. Ini hapus aja dulu. Ini hapus. Terus ini yang kita copy ini tinggal di bagian yang ini. Nah, ini kita copy. Taruh bawahnya sini. Oke. Nah, ini ketika kita copy, kita ganti dengan yang di bagian O ini. Jadi, kita akan memunculkan datanya di bagian O untuk yang kecamatannya. Jadi, O1 dia. Terus ini kita copy juga bagian bawah. Nah, yang di sini kita ganti jadi O juga. O, ini juga O. Terus hasil kota ini kan yang dipakai untuk memunculkan ini ya kan. Terus yang ini berarti kita harus buat lagi nih. Kita harus buat lagi dengan cara ngambil dari sini. Copy, taruh di bawahnya. Kita ganti jadi hasil kecamatan. Nah gitu. Terus ini kita ganti jadi CB kecamatan. Ini kita taruh sini juga. Terus ini kita ganti jadi kolom O tadi. Ini juga sama. Kolom O, kolom O, kolom O. Ini kolom O, kolom O. Nah, kita simpan. Terus di sini berarti kita ketik call hasil kecamatan. Nah gitu. Kita coba dulu. Simpan, jalankan. Kita pilih di bagian Jember. Nah, otomatis langsung terisi begini. Ya. Jember termasuk kabupaten dan kecamatan. Dan dia ini isi kecamatannya. Ada Ajung, Kalisat, Wuluhan, Tempurejo, Ambulu, sampai dengan ada Jombang, Tanggul, Sembolo. Nah ini. Kalau kita klik di sini terisinya kabupaten, pasti. Kita isi di bagian kecamatan. Nah, ini isinya.
yang muncul di sini gitu. Oke. Nah, kalau sudah terisi kecamatan, baru kita akan cari di bagian kelurahan. Nah, di sini kita copy lagi ya. Copy, di sini kita isi kelurahan. Kelurahan. Nah, ini namanya berarti CB kelurahan. Terus di sini kita buat coding. Jadi dia sekarang berdasarkan kecamatan ya. Nah, sebelum kita buat codingnya, kita buat dulu di sini kriterianya. Nah, di sini kita copy, taruh di kolom Q. Terus kita copy juga dari sini kelurahan, taruh di kolom S. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita buat perintah ya di dalam kecamatan sini. Nah, perintahnya sini sama dengan yang ada di dalam kabupaten atau kota ya. Nah, ini kita copy, tapi nggak semuanya, nanti kita hapus sebagian ini karena ini kan dua bagian dicari itu. Kita masuk ke dalam kelurahan, kecamatan, taruh sini. Nah, ini kita ganti ya. Kita cuma butuh satu, di sini kita hapus satu. Ini yang bawah kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, jadi hasil kayak gini. Sementara ini juga kita hapus. Nah, kita ganti sekarang di bagian sini ya. Nanti kriterianya itu masuk ke bagian sini. Ya, masuk ke bagian Q, kolom Q, kolom key. Nah, ini kita ganti jadi key. Ini kita ganti jadi ini. Nah, karena kita kriterianya berdasarkan kecamatan sekarang. Terus ini tetap A1 ya. Sekarang dari sini kita ganti jadi key 1, key 2. Key 1, key 2. Dan ini nanti di bagian M1 ini kita ubah menjadi di sini, S ini. Nah, ini berubah jadi S juga. S. Terus kita ganti ini ya menjadi hasil kecamatan. Dan kita akan buatkan perintah untuk mengisi ini ya. Kita ambil perintahnya dari sini, boleh kita copy. Terus kita taruh di bawah sini ya, di bawah hasil kecamatan ini, di bawah ensubnya. Paste, kita ubah jadi ini. Nah, terus tinggal kita ganti ini ya. Sekarang jadi kolom S. Ini juga sama ya. Ini jadi S, S. Ini juga jadi S, jadi S. Ini jadinya sekarang CB. Ini dot. Nggak mau. Ada yang sama kayaknya ini. Oh, dia 2 ya. Oh, kebalik ya teman-teman ya. Kebalik tadi ngeditnya, kita cancel dulu. Tadi saya naruh di sini nih. Nah, ini. Nah, ini ada hasil kecamatan juga sudah ini. Hasil kecamatan sudah ada. Kita nyari. Oh iya, sorry. Ini harusnya bukan hasil kecamatan tadi ya. Kita copy lagi deh. Taruh sini. Ini harusnya hasilnya adalah hasil kelurahan. Nah, gitu. Ini kita copy, taruh sini. Nah, ini kita ganti jadi S tadi itu. S, ini juga S, S. Ini juga S, ini juga S. Terus di sini kita ganti jadi CB kelurahan. Nah, ini juga sama, kelurahan. Oke. Lalu kita coba nih, simpan dulu, jalankan, kita pilih misalnya sekarang mana ini? Misalnya
Surabaya ya, atau Jombang deh. Nah, isinya Jombang tuh ini. Terus di sini dia termasuk kabupaten. Lalu kecamatannya, nah ini ya, isi kecamatannya. Terus saya pilih misalnya Megaluh, nah ini. Nah, maka langsung otomatis terisi di sini. Megaluh itu dia apa aja kelurahannya. Nah, ini isinya. Klik di sini, nah terisi nih. Dari Balong Gemek ini ya sampai dengan Turi Pinggir. Nah, udah pas ini. Oke. Seperti ini hasilnya. Simpan dulu. Nah, kalau sudah, baru di sini kita akan tambahkan perintah untuk membersihkan bagian-bagian yang nanti kan tidak, misalnya gini, dari Jember kita pilih lagi kabupaten, terus ini kita pilih lagi Wuluhan, ternyata salah gitu, kita ubah dari sini. Nah, ketika ubah dari sini itu pasti akan muncul error ya, karena dia harus di-clearkan dulu combo box-nya gitu. Maka di sini kita buat perintah untuk meng-clearkan yang ini nih combo box-nya atau perintahnya gitu. Jadi pertama kita membersihkan dulu ya di bagian combo box-nya ya. Ini kita ganti nama, ini kita hidupkan dulu. Kita punya ada 3, 1, 2, 3. Nah, satu lagi ini ya kurang ya. Terakhir berarti ini ada postcode. Nah, ini dia. Oke, di bagian postcode sini berarti kita akan ngambilnya itu berdasarkan nama kelurahan. Nah, di sini berarti kita akan bikin perintah ya. Di sini kita klik 2 kali. Terus kita akan isi, kita ketik perintah di sini dim db postcode as object. Terus di sini kita ketik lagi set postcode sama dengan sit1.rank. Nah, karena kita mencarinya berdasarkan kelurahan, maka kita ambil dari kolom D. Ketik 2 D, dari D2 berarti dari D2 titik 2 D 20.000 tadi. Oke, ketik 2 tutup kurung dot find what titik 2 sama dengan mi dot cb kelurahan dot value koma loopin titik 2 sama dengan XL values, tutup kurung, enter. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan langsung mi dot. Oh ya, kita belum bikin textboxnya ini ya. Sorry. Kita buat dulu textboxnya ya. Ini kita copy lagi. Kita masukkan textbox. Oke, ini kita ganti namanya menjadi txt kode pos. Lalu di sini kita ganti jadi 20 juga. Terus bordernya single, border colornya yang warna smooth ya, yang ini. Oke. Nah, udah seperti ini ya. Nah, kalau sudah, baru kita isi di sini ya. Tadi mi.txt kode post.value sama dengan postcode, kita ambil dari sini nih. Oh, sorry. Ini juga harusnya sama dengan ini nih. Nah, ini sama ya, teman-teman ya. Berarti kita ketik lagi db postcode dot offset buka kurung 0,1 dot value. Oke. Nah, di sini kita kasih keterangan atau kasih error handling ya. On error go to Excel VBA. Di sini exit sub, lalu Excel VBA call MSG box kode pos tidak ditemukan, VB information,
kode pos. Oke. Nah, nanti isinya kayak gini nih. Oke, nah kalau sudah kita coba dulu nih ya. Kita coba, misalnya Jember. Ini kabupaten dia, kecamatannya kita pilih. Misalnya kecamatan Tanggul. Nah ini, kelurahannya dia ada Tanggul Wet Kulon misalnya. Nah, otomatis ini dia kode posnya. Udah dapat itu. Nah, ini kita coba buktikan ya. Jadi Jember Tanggul Kulon, kita coba pakai filter di sini. Kita coba pakai filter untuk membuktikan apakah benar atau salah itu. Kita cari di sini dia Jember. Nah, ini. Terus Tanggul. Tanggul, nah ini ya. Terus Tanggul Wetan, Tanggul Kulon, nah ini dia. Nah, sama ya ini. Jadi udah bener gitu. Oke, berikutnya tadi saya bilang kalau misalnya kita mau ngedit ya, mengganti di bagian atas itu. Nah, ini mengganti di bagian atas. Nah, gini ya. Maka di sini di bagian apa namanya, di bagian kode pos ya, ini belum diganti ya. Kita ganti dulu jadi kode pos. Nah, di bagian sini nanti kan pasti error gitu. Jadi kita hidupkan lagi yang ini tadi nih. Supaya bisa kita ganti lewat atas pun lewat bawah gitu. Ini kita ganti dengan nama combo box yang kita punya. Berarti di sini kita hidupkan dulu ya. Dengan cara klik ini, atau Anda buang tanda petik 1 di depan tadi. Kita ganti di sini jadi CB Kap Kota. Ini ganti jadi CB Kap Kota 2. Oh, ini enggak ya. Yang ini enggak. Terus ada lagi CB kecamatan, lalu ada lagi CB kelurahan, lalu ada lagi mi dot tadi txt kode pos. Nah, ini dot value sama dengan petik 2 kali. Ini kita copy juga. Kita copy ke sini ya. Nah, ini dihapus. Terus paste tadi. Nah, ini. Nah, ini kecamatannya ini enggak usah nih ya berarti ya. Yang kecamatan, kabupaten, kota berarti enggak usah. Sisa 2 aja. Terus masukkan juga ke dalam sini. Oh, ini udah ya. Yang ini kecamatan juga sudah. Terus yang di sini kelurahan, ini kita paste ya di sini. Oh, ini enggak, ini sudah nih. Kita coba sekarang. Kita simpan dulu. Jember, Kabupaten Tempurrejo, Sidoarjo. Nah, ini. Kita buat dari sini misalnya. Nah, dia bersih lagi gitu ya. Kabupaten Camplong, Banjar Tabulu. Nah, ini. Dari sini misalnya. Oh, dari sini ya. Nah, ini dia kosong gitu. Nah, kayak gitu hasilnya. Nah, terakhir ya kita akan masukkan tombol untuk memanggil formnya. Nah, kita panggilnya di sheet kedua sini misalnya ya. Nah, sheet kedua sini kita buat tombol di sini misalnya. Kita masuk ke developer ya. Pilih insert, terus pilih button ini. Buat tombol di sini misalnya. Oke. Muncul kayak gini, kita kasih nama di sini misalnya open form. Klik tombol new. Terus ini kita ketik nama form yang kita buat ini yaitu form data ya. Form data.show. Oke, kita tutup. Nah, ini sudah jadi tombolnya. Klik kanan, pilih edit text, lalu kita hapus. Kita ketik jadi open form. Oke. Terus kita buka ya, klik tombolnya, maka muncul kayak gini.
Kita coba. Oke, terisi kabupaten ini. Nah, ini hasilnya. Kita ganti lagi misalnya jadi Sumenep. Nah, ini. Dia kabupaten, terus nah ini hasilnya. Oke. Kita cari misalnya yang kota Surabaya ya ini ya. Nah, ini. Oke, dia kota. Oke. Nah, udah. Oke, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Demikian untuk video tutorial tentang pembuatan combo box bertingkat menggunakan coding filter ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.